Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Pak Guru juga sehat, amin. Baik anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru di mata pelajaran PJOK. Pada pertemuan ini, kita akan belajar materi PJOK, yaitu tentang perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Nah, seperti biasa anak-anak, ayo kita berdoa terlebih dahulu agar belajar kita hari ini diberi kelancaran dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai? Baik anak-anak, pada materi perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari, kita akan mempelajari tentang 1. Perilaku terpuji antar teman sebaya. 2. Perilaku terpuji dengan orang yang lebih tua dan lebih muda. Nah anak-anak, pada pertemuan ini kita akan mempelajari dulu tentang perilaku terpuji antar teman sebaya. Nah anak-anak sudah tahu belum apa itu yang dinamakan dengan teman sebaya? Ya, bagus sekali. Teman sebaya adalah teman yang seumuran dengan anak-anak. Ayo anak-anak, punya tidak di rumah teman sebaya? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Jika punya jawab iya, jika tidak ada jawab tidak. Baik, seperti biasa anak-anak, Pak Guru akan sampaikan dulu apa saja tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah anak-anak menyimak pembelajaran dari Pak Guru ini, diharapkan anak-anak nanti mampu menganalisis perilaku terpuji antar teman sebaya, orang lebih tua, orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Kedua, anak-anak juga nanti diharapkan mampu menerapkan perilaku terpuji antar teman sebaya, orang lebih tua, orang lebih muda dalam pergaulan sehari-hari. Nah, anak-anak, yang pertama kita coba pelajari perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar. Nah, tentu anak-anak pernah belajar bersama-sama dengan teman sebaya di rumah ya? Ya, bagus sekali. Nah, apa saja contohnya anak-anak perilaku terpuji antar teman sebaya dalam kegiatan belajar? Nah, ada mengerjakan pekerjaan rumah atau PR secara tanggung jawab dan disiplin. Kemudian bersikap tertib dan santun saat menerima pembelajaran di kelas. Lalu bermain bersama teman dengan saling menghargai dan menghormati. Kemudian belajar dengan tanggung jawab agar makin cerdas. Berikutnya ada bersikap menghargai pendapat antar teman saat berdiskusi. Nah demikian anak-anak untuk beberapa contoh perilaku terpuji antar teman sebaya pada saat belajar. Ayo anak-anak, sudah pernah melakukan beberapa contoh di sini belum? Ayo kalau belum segera lakukan ya contoh-contoh di sini, atau anak-anak bisa menyebutkan yang lain, coba sebutkan di kolom komentar kalau bisa ya. Baik, berikutnya anak-anak ada perilaku terpuji antar teman sebaya dalam aktivitas olahraga. Nah, pada aktivitas olahraga kamu dapat membiasakan perilaku terpuji. Nah, bagaimana caranya? Misalnya saat ada teman yang mengalami cedera, anak-anak dapat segera menolongnya. Perilaku menolong teman yang mengalami musibah adalah perilaku terpuji. Nah, di sini ada beberapa contoh anak-anak sedang bermain bola ya. Nah, ada tidak teman-teman kalian yang pernah cedera saat bermain? Jatuh saat main bola atau kakinya terluka. Nah, anak-anak, perilaku terpuji bisa anak-anak lakukan dengan menolongnya. Kemudian perilaku terpuji memberi manfaat sangat besar bagi teman yang ditolong.
Nah, siswa yang menolong juga akan merasa bahagia karena memberi manfaat kepada temannya. Nah, anak-anak, selain menolong atau peduli terhadap teman, dalam aktivitas olahraga diperlukan sportivitas, kejujuran, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, saling menghormati, percaya diri, santun, dan rendah hati. Nah, sikap sportif mencerminkan kejujuran terhadap lawan. Lalu, artinya dari sikap sportif ini, anak-anak tidak curang atau mencelakakan lawannya ya. Jadi, kalau anak-anak berolahraga harus sportif. Begitu anak-anak ya. Kemudian anak-anak, untuk istilah dalam olahraga kita juga mengenal dengan istilah fair play. Artinya, semua olahragawan berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Kemudian perilaku semacam inilah yang harus muncul dalam aktivitas olahraga. Nah, nilai moral pada olahraga itu ada respect, tanggung jawab, peduli, jujur, dan fair. Nah, kita coba lihat satu demi satu contohnya ya. Nah, untuk nilai respect, praktiknya dalam aktivitas olahraga contohnya yaitu hormat pada aturan main atau tradisi, kemudian hormat pada lawan, dan hormat pada kemenangan ataupun kekalahan. Lalu praktik dalam aktivitas sehari-hari, anak-anak bisa hormat pada orang lain, hormat pada hak milik orang lain, dan hormat pada lingkungan dan dirinya. Kemudian sikap yang berikut ada tanggung jawab. Praktiknya dalam olahraga anak-anak yaitu kesiapan diri melakukan sesuatu, disiplin dalam latihan dan bertanding, lalu kooperatif dengan sesama pemain. Berikutnya pada aktivitas sehari-hari, nilai tanggung jawab ini yaitu memenuhi kewajiban, lalu dapat dipercaya, dan pengendalian diri. Selain itu juga ada sikap yang berikut anak-anak, yaitu ada sikap peduli. Pada sikap peduli ini contohnya dalam kegiatan olahraga yaitu membantu teman agar bermain baik, lalu membantu teman yang bermasalah, murah pujian, kikir kritik, bermain untuk tim bukan diri sendiri. Lalu untuk aktivitas sehari-hari ada menaruh empati, pemaaf, dan mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Kemudian nilai jujur anak-anak pada olahraga bisa anak-anak lakukan dengan patuh pada aturan main, loyal pada tim, dan loyal mengakui kesalahan jika anak-anak memiliki kesalahan. Lalu praktiknya dalam aktivitas sehari-hari, anak-anak bisa memiliki integritas, kemudian terpercaya melakukan sesuatu yang baik. Nilai moral yang terakhir ada fair. Pada olahraga, anak-anak bisa menerapkan dengan adil pada semua pemain, termasuk yang berbeda, memberikan kesempatan kepada pemain lain. Nah, pada aktivitas sehari-hari, sikap fair ini bisa anak-anak lakukan dengan mengikuti aturan, toleran pada orang lain, kesediaan berbagi, tidak mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Jadi begitu anak-anak untuk beberapa nilai moral, ada 5 nilai tadi ya. Silahkan anak-anak nanti cermati lagi dan lakukan agar anak-anak bisa menerapkan nilai-nilai yang ada pada nilai olahraga ini. Nah, demikian anak-anak untuk perilaku terpuji antar teman sebaya pada saat olahraga. Kemudian ada perilaku terpuji dalam aktivitas bermain sekarang anak-anak. Nah, dalam aktivitas bermain tentu anak-anak harus menerapkan perilaku terpuji juga ya. Nah, perilaku terpuji ini tentu anak-anak harus belajar mengenai keadilan, menaati aturan, dan bersikap kesatria. Misalnya
saat anak-anak bermain gobak sodor atau benteng-bentengan. Ayo pernah main tidak permainan ini? Coba kalau anak-anak pernah main jawab di kolom komentar dengan iya. Kalau anak-anak belum pernah main jawab belum. Ya, silahkan. Baik. Nah, tentang permainan gobak sodor ini anak-anak. Jadi anak-anak permainan gobak sodor ini bisa anak-anak lihat. Ada 3 anak di depan di sini memakai baju yang berwarna biru. Dia akan berusaha melewati orang yang ada di depannya. 3 orang berbaju hijau ini untuk menuju ke sampai seberang ini. Jangan sampai pernah tersentuh. Nah, kemudian untuk permainan bentengan anak-anak. Nah, permainan bentengan ini tentu anak-anak harus berusaha berlari bisa menyerobot benteng lawan ya. Nah, untuk permainan ini sangat membantu berpikir strategis, baik permainan gobak sodor tadi ataupun permainan bentengan. Nah, menolong teman sekelompok dalam sergapan kelompok lawan dan membantu kelompok memenangi permainan ini memerlukan sebuah kerjasama, kekompakan, dan kecerdasan berpikir. Sikap menolong teman merupakan perilaku terpuji yang memberi manfaat bagi teman-temannya. Kemudian anak-anak juga perlu mengetahui bahwa dalam permainan gobak sodor ini juga diperlukan sikap jujur, tanggung jawab, dan sportif. Nah, masih ingat ya, sportif itu yang bagaimana? Sudah Pak Guru jelaskan sangat jelas tadi. Lalu dengan berperilaku jujur, tanggung jawab, dan sportif ini, kamu dapat bermain dengan baik dalam timmu untuk meraih sebuah kemenangan. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesulitan, anak-anak boleh tanyakan dengan Pak Guru di kolom komentar ya. Dan anak-anak pastikan tidak sampai ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru. Caranya anak-anak cukup memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar anak-anak nanti ke depan otomatis mendapatkan pemberitahuan terbaru ketika ada materi terbaru dari Pak Guru. Nah, berikutnya anak-anak, ayo kita asah kemampuan. Pertama, kapan saja kamu bisa melakukan perbuatan terpuji dengan teman sebaya? Saat apa saja? Coba sebutkan ya anak-anak. Lalu tuliskan perilaku terpuji hari ini kepada temanmu, baik yang sudah atau baru akan kamu lakukan. Begitu ya anak-anak, bisa dimengerti? Baik, jika sudah maka mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ayo kita berdoa, mulai. Selesai, sampai jumpa anak-anak di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini. Semoga anak-anak tetap sehat, semua keluarga juga sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kebersihan agar anak-anak senantiasa sehat. Lakukan perilaku terpuji sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.